Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam satu hati, SMK bisa. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari segala hal bahaya dan penyakit, khususnya ini penyakit yang emang melanda dunia ya. Ini mudah-mudahan kita dijauhkan dan segera pandemik ini berakhir, karena dengan pandemik berakhir berarti kita bisa langsung belajar untuk bertatap muka. Oke, kali ini saya akan ngasih materi tentang pengetahuan alat ukur. Di antaranya alat ukur ini adalah yang kita bahas hari ini itu vernier caliper atau jangka sorong, atau kalau untuk di bengkel umum itu disebutnya sigmat ya. Itu ya. Jadi kita akan bahas. Mohon maaf juga saya pakai masker karena di sini aturannya ada protokol kesehatan juga ya. Oke, kita bahas. Di sini itu ada pengetahuan alat ukur di vernier caliper jangka sorong. Yang tadi saya sebutkan itu vernier caliper jangka sorong atau sigmat. Yang disebutnya sigmat ya. Kita lanjut. Nah, di sini vernier caliper itu berfungsi untuk mengukur. Itu ada fungsinya 4 untuk pengukuran di alat ukur vernier caliper. Itu diantaranya itu dimensi luar, itu untuk mengukur dimensi luar atau diameter luar ya. Terus dimensi dalam atau mengukur diameter dalam. Terus untuk mengukur kedalaman atau ketinggian suatu benda. Dan keempat, terakhir ini untuk mengukur ketebalan suatu benda. Karena pada dasarnya kalau di unit di motor itu pasti akan ada batas servis penggantiannya. Tuh, makanya sebelum mengetahui batas servisnya, harus mengetahui batas servisnya itu harus ada alat ukur. Di antaranya nih vernier caliper, itu ya. Kita lanjut. Di sini ada bagian-bagian vernier caliper atau jangka sorong ya. Di sini ada inset jaw atau rahang dalam. Itu berfungsi untuk mengukur diameter dalam suatu benda. Jadi kalau ada suatu benda, diameter dalamnya itu diukurnya pakai inset jaw. Selanjutnya di sini ada clamp screw. Clamp screw ini untuk mengunci. Apabila kita mengukur suatu benda, nah kita kunci dengan cara diputar. Nah ini contohnya nih. Ini saya di sini kebetulan skalanya di sini ada 0,05. Nah, inset jauh itu yang ini. Yang ini nih. Nah, ini. Dan clamp screw itu yang ini. Kalau kita kendorkan, itu tuas slidernya itu bisa digeser. Nah, ini. Bisa digeser. Tapi kalau clamp screw-nya kita kunci, putar ke arah jarum jam, udah dikunci, itu dia akan terkunci. Itu fungsinya ya. Nah, terus selanjutnya di sini ada slider. Slider itu tuasnya, ya, ininya, tuasnya, tuh bisa dibesar gesernya, tuh, ya. Selanjutnya di sini adalah offset jaw. Offset jaw itu ini, nih. Ini untuk mengukur diameter luar suatu benda. Ini adalah offset jaw, rahang luar. Dan di sini ada skala vernier. Nih, di sini. Sini skala vernier dan di sini juga ini nih, sebelah sini nih, di bawah itu skala vernier. Sebelah kanannya itu ada tingkat ketelitian skalanya. Itu tergantung dari jangka sorongnya. Itu ada yang 0,02 dan ada juga 0,05. Itu ya. Selanjutnya kita lanjut ke main screw. Main screw itu
skala utama. Nah, skala utama yang ini. Di dahannya, yang ini skala utama. Nah, di sini juga ada titik acuan, di sini ada titik acuan untuk pengukuran kedalaman atau ketinggian yang ini nih. Nah, yang ini. Tuh ya. Tuh. Ini depth bar namanya nih. Itu fungsinya untuk batang untuk pengukuran suatu kedalaman, suatu benda ya. Dan pengukuran acuan untuk kedalamannya ini garisnya. Ini garisnya. Dan tingkat ketelitiannya di sini itu sebelah kanan ya, sebelah sini kecil. Ini tingkat ketelitiannya tergantung dari jangka sorongnya. Itu ada yang 0,05 dan 0,02. Kita lanjut. Yang tadi saya sebutkan ada 0,05 dan 0,02. Di sini adalah jenis-jenis vernier caliper atau jangka sorong yang dibedakan menurut ketelitiannya. Maksudnya di sini tingkat ketelitiannya jangka sorong itu ada dua. Satu ada tingkat ketelitiannya 0,05. Dua ada tingkat ketelitiannya 0,02. Jadi 1 mili itu ada yang dibagi 2 dan 1 mili itu ada yang dibagi 5. Dibagi ya. Bagi 2 dan bagi 5 ya. Itu ya. Lanjut. Ini cara untuk menggunakan jangka sorong. Di sini hal-hal yang harus diperhatikan sebelum menggunakan jangka sorong ini sebagai berikut. Nah, di sini ada yang cakra ya, cakra merah 2 dan centang hijau 1 ya. Berarti yang centang hijau itu benar dan cakra itu yang merah itu salah. Nah, yang harus diperhatikan untuk mengukur jangka sorong sebelum mengukur suatu benda, kita kalibrasikan dulu. Gimana Pak cara kalibrasinya? Nah, di sini itu ada titik 0 di skala utama dan ada titik 0 di skala vernier. Nah, titik 0 vernier dan titik 0 skala utama itu harus sejajar. Di sini dikasih keterangan garis 0 sejajar, tidak ada celah offset jauh dan inset jauh, sejajar. Maksudnya garis sejajar 0 ke 0 ini itu berarti dengan inset dan offset jauhnya ini sama rapatnya. Tuh. Berarti harus sejajar. Makanya sebelum ada pengukuran, kita harus ada kalibrasi dulu. Tuh ya. Kalau seumpamanya, Pak, gimana kalau semuanya nggak sejajar? Berarti kondisi jangka sorongnya atau vernier calipernya itu rusak. Gimana rusaknya? Ininya, insetnya, inset offsetnya, offsetnya itu rusak ininya rusak nih. Nah, kalau udah rusak ininya, itu nggak akan kalibrasi, itu nggak akan lurus. Nah, kalau seumpamanya offsetnya seperti ini, itu salah. Itu ada yang rusak di insetnya. Di sininya rusak gitu. Itu ya. Lanjutkan. Nah, di sini ada mengukur diameter luar. Nah, kita praktekkan. Saya udah bawa suatu bos. Di sini ada bos dan ada roller ya. Ini ada bos, ada roller nih. Ada 2. Kita akan ukur karena masing-masing dari part ini yang dipakai di motor Honda itu masing-masingnya ada batas ukurnya, batas servisnya, batas penggantiannya. Caranya gimana? Kalau yang biasa-biasa itu dilihat dari kilometer, seperti oli gitu. Dilihat bisa di kilometer. Tapi kalau untuk seperti ini, kita diukur. Caranya gimana? Ya pakai vernier caliper alatnya. Caranya gini, kita ukur suatu benda, veskopnya, ukur. Nah, dengan lurus. Jadi ininya lurus keadaannya. Nih, jadi lurus. Nah, lurus tuh. Lurus ya. Tapi kalau miring aja sedikit, itu nggak bisa, itu nggak boleh. Nah, di sini kasih keterangan itu benarnya seperti ini, lurusnya, dan salahnya itu miring.
Ini miring. Itu miringnya sekitar ini berapa ya? 25 derajat atau 30 derajat ya. Itu nggak boleh. Itu harus lurus ya. Ini kita akan ukur seperti ini. Ini bosnya. Atau juga mungkin di roller. Batas pengukuran roller. Nah, yang sering itu roller ya. Kita ukur berapa batasnya, batas servisnya berapa. Kalau nggak salah biasanya bit itu 17,6 ya. Kita ukur. Nah, selanjutnya di sini untuk mengukur diameter dalam. Nah, yang ini itu diameter luar mengukurnya, dan yang ini dalamnya itu mengukur apa? Diameter dalamnya. Nah, insetnya itu. Tapi jangan seperti tadi saya bilang, jangan sampai miring. Apalagi miringnya lebih dari 20 derajat, 30 derajat, itu nggak boleh lah. Apalagi miring 5 derajatnya nggak boleh. Itu harus lurus. Lurus. Tuh. Ya. Di sini dikasih keterangan juga yang benar, yang hijau ini. Itu yang lurus. Lurus ininya nih. Nah, kalau semuanya salah, itu miring. Atau mungkin tuas insetnya itu sedikit memakannya. Nah, miring ini. Itu nggak boleh. Itu nggak bisa ya. Selanjutnya di sini untuk mengukur ketinggian. Nah, ini mengukur ketinggian saya juga udah membawa alat juga. Di sini ada kampas remnya, headset, bunyinya KZL atau K25 atau KPB ya, ini sama aja. Nah, ini untuk mengukur ketebalan kampas rem, satu kampas rem. Kampas rem ini itu ada garis-garisnya. Nah, garis-garisnya ini itu batas servisnya, batas penggantian untuk penggantian di kampas rem. Karena kalau semuanya nggak dikasih batas penggantiannya, itu ke piringan cakram itu akan rusak ya. Nanti akan besi sama besi. Kita ukur, itu batas ketinggiannya nih, kita ukur. Nah, ukur, diukur, sekali lagi diukur, kita hasilnya berapa? Baca. Nah, hasilnya berapa Pak? Nanti saya akan jelaskan. Kita bertahap. Itu cukup ini ya. Ini untuk mengukur diameter luar, bagian ketinggian, dan bagian diameter dalam ya. Selanjutnya di sini adalah cara membaca hasil ukur. Nah, hasil ukur di sini ini yang dipakai sekarang itu tingkat ketelitiannya itu 0,05. Jadi, yang tadi saya sebutkan, tingkat ketelitiannya jangka sorong itu ada dua. Satu, itu 0,05, dua, itu 0,02. Jadi ya, 1 mili dibagi 2 dan 1 mili dibagi 5. Itu 0,02 ya. Di sini tingkat ketelitiannya 0,05. Nah, di sini ada garis acuan. Yang tadi saya sebutkan sebelumnya, itu harus kalibrasi. Kalibrasi itu dari titik 0 ke titik 0. Skala utama 0 dan skala vernier itu 0, jadi harus ketemu. Nah, baru kita garis acuannya membaca penilaian alat ukur. Yang tadi saya sebutkan, kita akur dulu suatu bendanya, udah suatu benda diukur, kita kunci, yang tadi saya sebutkan, udah dikunci, itu nggak akan gerak, baru kita baca untuk di sini. Di sini ada garis warna biru. Kita lihat, di sini ada angka 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Nah, di titik 17 itu garis verniernya, skala verniernya itu menunjukkan di angka 17 lebih sedikit. Nah, ini udah ketemu. Di depan koma itu udah ketemu nilainya. Berapa? 17. Nah, kita tulis angka 17 di sini. Di sini ada 17. Koma. Nah, di belakang komanya berarti tinggal nyari yang skala verniernya, skala noniusnya, atau skala timbel ya kalau ini ya. Nah, di sininya. Di sini skalanya 0,05. Tinggal lihat, di sini cari yang garisnya sama sejajar dengan skala utama. Kita cari, di sini menunjukkan di angka 4. Nah, ini. Angka 4. Sini.
Berarti kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4. Berarti di sini 40. Berarti ketemu 17,40. Itu. Jadi yang tadi disebutkan skala utamanya udah ketemu 17 dan skala verniernya itu 40. Pak, gimana caranya? Ini langsung 40 juga bisa. Kalau seumpamanya kita detailkan skala verniernya, kita hitung garisnya, hitung garisnya. Kalau seumpamanya nggak bisa langsung baca, kita hitung, uraikan. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ada 8 garis, tapi titiknya di angkanya angka 4. Yang tadi saya sebutkan, 0,05 itu 1 mili dibagi 2. Berarti 0,05. Setengah mili. Nah, di sini tinggal hitung. Di sini ada 8. Berarti 8 dikali skalanya berapa yang kita pakai jangka sorong. Jangka sorong itu dipakainya itu skala yang kita pakai itu 0,05. Itu tingkat ketelitiannya. Berarti 8 dikali 0,05. Hasilnya berapa, Pak? Hasilnya 0,40 mm. Nah, ini tinggal kita tambahkan ke bawah. Tarik ke bawah itu 17,40. Itu ya. Ini untuk cara membaca hasil ukur tingkat ketelitiannya 0,05. Kita lanjut. Nah, di sini ada cara membaca hasil ukur tingkat ketelitiannya 0,02. Nah, lebih jeli lagi, lebih detail lagi ya, lebih kecil lagi nih. Di sini yang tadi saya sebutkan ulang, di sini adalah garis biru. Nah, yang tadi 0 ke 0 itu kalibrasi. Dan ini tinggal skala utama. Kita nyari di belakang, di depan koma dulu. Jangan langsung dua-duanya, itu nggak akan ketemu. Kita cari di skala utama garis biru, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Udah ketemu Pak 6 nih. Berarti di depan koma itu ada 6. Berarti di sini skala utamanya itu ada 6,00 karena skala vernier. Nah, kok Pak ada di sininya ada 00? Karena verniernya itu belum diukur. Jadi 6,00 mm. Berarti skala utama dulu yang kita cari. Nah, setelah skala utama yang kita cari udah selesai, kita cari skala yang verniernya atau noniusnya atau skala timbelnya di sini di bawah. Yang tadi seperti tadi saya sebutkan, kita hitung lagi. Saya akan jelaskan sebelum menghitung ini. Di sini tingkat ketelitiannya 0,02. Yang tadi, yang ini itu 0,05. Yang saya sekarang bahas itu 0,02. Lebih teliti lagi, lebih kecil lagi. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Di sini ada garisnya ada 24. Nah, udah ketemu garisnya 24 karena cari yang tadi sama, sejajar garisnya. Di sini ada sejajar garisnya itu di di 24 garis di sini yang menunjukkan di angka skala utamanya 30 dan skala verniernya itu ada 24 garis di bawah. Ini sejajar, ini sejajar. Nah, sejajar ini ketemunya di 24. Tinggal ngalikan lagi kayak tadi. Ini skala verniernya 24 dikali 0,02 karena di sininya tingkat ketelitiannya 0,02 mm. Berarti 24 dikali 0,02 sama dengan itu 0,48. Tinggal dijumlahkan. Berapa hasil pengukurannya? Berarti 6,48. Berarti dari sini skala utamanya 6, skala verniernya udah ketemu 48. Tuh. Jadi ini 0,02 ya tingkat ketelitiannya. Kalau ini 0,05. Kita lanjut. Nah, di sini perawatannya. Awas, untuk jangka sorong itu perawatannya harus sensitif ya. Karena anggap aja alat kita itu, alat yang kita pakai itu atau alat yang kita praktek itu seperti badan sendiri lah. Kita rawat seperti badan sendiri juga
kita itu mandi, gosok gigi segala macam seperti itu. Jadi seperti anggap badan sendiri. Kita rawat. Di sini ada perawatan nomor 1 sebelum sudah atau sesudah pemakaian, pembersihan jangka sorong pada permukaan bagian yang meluncur. Jadi bersihkan dulu, takut ada kotoran-kotoran pasir atau apa ya, kita bersihkan. Udah dibersihkan, lanjut nomor 2, jangan dilempar pada saat meletakkan. Nah, di sini ada juga yang pakai plastik bungkus seperti ini, simpannya, perawatnya. Nah, ada juga seperti ini. Dan ada juga untuk alat yang lebih aman lagi, sangat aman, disimpan seperti ini. Ini ya, simpan ini ya. Nah, selanjutnya jangan pernah ditumpuk atau ditumpuk dengan benda lain. Jadi salah satu contoh kita ditumpuk. Nah, itu ya. Terus selanjutnya lumasi tipis dengan oli bersih sebelum disimpan. Nomor 5, selanjutnya jangan disimpan di bawah matahari. Jangan dijemur lah. Nanti bisa karat juga dan menimbulkan kerusakan juga. Di sini pemeriksaan perawatan berkala selama disimpan. Jadi disimpan di tempat yang aman, karena di sini rentan kerusakannya, harganya juga cukup lumayan ya. Jadi sangat penting juga. Ini fungsi alat ini itu untuk bore up juga, bore up motor, road race, ini pasti acuannya di sini. Orang-orang mekanik handal itu pasti acuannya di sini. Karena pasti berhubungan dengan alat ukur. Itu alat ukurnya ini, salah satu contohnya ini, vernier caliper ya, yang jangka sorong lah. Nih. Kita evaluasi ulang. Di sini itu fungsinya, itu pengukuran diameternya. Di sini ada, saya siapkan juga di sini trombol, satu buah trombol itu untuk mengukur diameter kedalaman. Karena kalau kampas rem itu kalau seumpamanya tuasnya udah dalam, kampas remnya beli baru tapi nggak terlalu pakem ya. Jadi kita ukur batas servisnya berapa, standarnya berapa, ukur diameter dalamnya. Seperti ini nih. Nah, kita ukur. Ini diukur diameter dalamnya berapa. Nah, seperti ini. Kita ukur. Nah, ini diameter dalam ya. Atau juga boleh untuk di diameter piston atau boring. Penggantian boring piston. Kalau penggantian piston dari standar ke 25 itu pasti diukur dulu. Kita ukur dulu diameter dalamnya. Nah, ini seperti ini. Awas ya. Saya katakan lagi, itu jangan miring, berdiri. Itu ya. Nah, itu. Terus yang tadi diameter luar dan ketinggian itu saya udah tahu ya. Ini ya. Terus itu aja mungkin ya dari alat ukur yang jangka sorong. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, dijauhkan dari segala penyakit, dan pandemi ini mudah-mudahan segera selesai. Kita bisa bertatap muka lagi, kita bisa belajar lagi, karena pada dasarnya ingat satu pepatah, kalau kalian pengen pintar, bergaullah dengan orang yang pintar. Tapi kalau kalian pengen bodoh, bergaullah dengan orang yang bodoh. Nah, orang-orang teknik di sini emang orang-orang pintar, apalagi orang-orang yang dari Daya, Mendeler, itu orang-orang pintar semua di sana. Jadi tetap saya juga belajar ya, terus belajar selagi saya mampu terus belajar. Mudah-mudahan pertemuan kali ini tuh sangat bermanfaat bagi kita semua, yang diberikan kesehatan juga, dan selalu jaga stamina. Itu aja. Sebelum saya tutup, saya akan ial dulu Honda ya. Ialnya itu
Apa kabar Anda hari ini? Baik, luar biasa. Yes. Service Anda hari ini? Excellent. Yes. Customer, salam satu hati. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.